Hore, hari ini saya belajar lagi. Semangat. Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Ayo kita belajar lagi, tetap semangat. Halo Jahid, gimana hari ini kamu? Masih tetap semangat dalam belajar ya? Oke, begitu juga dengan teman-teman sekalian gimana? Tetap semangat ya dalam belajar? Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Wijaya selengkapnya. Silahkan disimak baik-baik. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang kalor ya, anak-anakku sekalian. Kalor merupakan panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Kalor biasanya dinyatakan dalam suhu. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Contoh. Nah, di sini ada lilin, kemudian ada batang logam. Ketika lilin menyala, maka batang logam akan menjadi panas. Panas berawal dari sudut A, kemudian bergerak menuju sudut B. Nah, setelah beberapa saat, ujung B ikut panas. Hal ini karena terjadi perpindahan kalor dari ujung A ke ujung B, tetapi tidak disertai perpindahan partikel atau zat tersebut. Jadi panasnya saja yang berpindah, tapi bendanya tetap tidak bergerak. Nah, ini anak-anak, contoh daripada Carol. Carol yaitu ada konvensional dan induction. Nah, ini disebabkan karena panci yang dipanaskan, kemudian pancinya memanas, kemudian air yang ada di dalamnya itu menggolak sehingga menghasilkan perpindahan dari api yang panas kemudian ke panci, kemudian air menjadi panas. Nah, ini juga gambar yang sampingnya ada api yang sedang terbakar, yang membakar kayu bakar, sehingga tangan yang ada di atas api tersebut menjadi hangat. Kemudian pengertian suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Untuk mengetahui dengan pasti dingin atau panas suatu benda, kita memerlukan suatu besaran yang dapat diukur dengan alat ukur. Nah, jadi kita dapat mengukur suhu dengan alat ukur. Sebagai contoh, apa kamu merasakan ketika kita minum es? Dingin bukan? Oh, pasti ya, kalau kamu beli es di warung pasti terasa dingin. Ketika kita merebus air lama, kelamaan air yang kamu rebus akan menjadi panas. Bisakah tangan kita digunakan untuk mengukur panas atau dingin suatu benda dengan tepat? Sulit ya, karena tangan kita tidak mempunyai alat ukur yang pasti. Kita tentu memerlukan cara untuk membedakan derajat panas atau dingin dengan benda tersebut. Untuk itu, kita tentu memerlukan cara untuk membedakan derajat panas atau dingin, sehingga suhu yang kita dapatkan menjadi akurat. Nah, alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Termometer pertama kali dibuat oleh Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642. Termometer ini disebut dengan termometer udara. Jadi dia bisa bergerak ya ketika udara panas, nah, yang merahnya itu akan naik ke atas. Keren banget, Pak. Nah, macam-macam termometer. Karena perubahan zaman, maka dibuatnya berbagai macam termometer sehingga mempermudah
orang untuk mengukur suhu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini ada gambar termometer ruangan yang biasa mengukur suhu di dalam ruangan. Seberapa besar suhu panas atau dingin di ruangan tersebut. Kemudian termometer suhu tubuh. Ketika tubuh panas, kita bisa mengukur menggunakan alat ini. Kemudian ada termometer suhu udara, ukur panas udara ketika keadaan siang hari, dan ketika hujan itu bisa mengukur udara dingin atau tidak. Ih, keren. Dengan pertambahan zaman, ternyata banyak alat-alat dan penemuan baru di dalam mengukur suhu. Keren banget, Pak. Oke, anak-anak, selesai. Jahid, kamu paham ya apa yang Bapak barusan jelaskan? Baik, anak-anak. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan semangat terus dalam belajar. Sukses terus buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.